Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valencia Novianti, NIM 221118027. Di sini saya selaku koordinator kelompok 5. Dalam hal ini, kami akan menjelaskan mengenai nilai-nilai karakter yang akan dikaitkan dengan suku Sumba yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Pendidikan karakter adalah pendidikan di mana kita belajar tentang nilai-nilai dan sikap yang mencerminkan perilaku seseorang. Dalam pendidikan karakter ada 18 nilai-nilai karakter, yaitu religius. Religius adalah sikap atau perilaku dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut. Kemudian jujur. Jujur adalah perilaku menjadikan diri sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, maupun dalam pekerjaan. Kemudian toleransi. Toleransi adalah tindakan saling menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, agama, pendapat, maupun tindakan. Disiplin adalah sebuah tindakan atau perilaku yang patuh pada peraturan tertentu. Contohnya, peraturan di sekolah seperti dilarang merokok, tidak boleh bolos, dan larangan lainnya. Kemudian, kerja keras. Kerja keras adalah perilaku yang mengupayakan dengan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas, pekerjaan, atau menyelesaikan masalah. Nah, contohnya kalau di sekolah, ketika diberikan tugas oleh guru, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tidak mengandalkan jawaban dari teman. Kemudian kreatif. Kreatif adalah hasil berpikir untuk mendapatkan hasil yang baru dari hal yang sudah kita ketahui. Misalnya, mengubah barang bekas menjadi barang jadi. Contohnya, merubah botol bekas menjadi pot bunga yang bisa ditempatkan di taman sekolah. Yang ketujuh, nilai kreatif, artinya menciptakan segala sesuatu yang berasal dari pikiran sendiri. Yang kedelapan yaitu nilai mandiri, artinya dapat melakukan segala sesuatu secara sendiri. Yang kesembilan yaitu nilai demokrasi, artinya mampu atau mau mendengarkan pendapat orang lain atau tidak bersikap egois. Kemudian yang ke-11 adalah semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini adalah suatu sikap dan tindakan yang menempatkan pada kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan individu bahkan kelompok. Kemudian yang ke-12 yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air ini adalah suatu perilaku sikap yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, budaya, ekonomi, dan politik, dan lain sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran lain dari bangsa lain yang dapat merugikan bangsa lain. Kemudian nilai menghargai prestasi yaitu sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang lebih tinggi. Kemudian nilai bersahabat atau komunikatif. Senang bersahabat atau produktif, yakni sikap dan tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerjasama secara kolaboratif dengan baik. Kemudian cinta damai ialah suatu sikap dan tindakan yang berusaha menciptakan situasi dan kondisi yang aman, bahagia, nyaman, dan harmonis atau jauh dari konflik dan permusuhan. Dan gemar membaca ialah menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Sikap atau tindakan yang selalu berupaya untuk mencegah kerusakan alam dan berupaya untuk memperbaiki alam yang sudah rusak. Kemudian yang ke-17, peduli sosial. Peduli sosial yaitu sikap atau perilaku
yang selalu ingin memberi bantuan kepada masyarakat dan orang lain yang membutuhkan. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diberikan kepadanya. Masuk dalam budaya dan kearifan lokal suku Sumba. Suku Sumba adalah suku yang terletak di bagian selatan Indonesia yang sangat terkenal dengan keindahan alamnya, adat istiadat, serta budayanya. Tak heran karena keindahan alam dan tradisinya yang masih sangat kental menjadikan pulau yang terkenal yang terdapat di Nusa Tenggara Timur ini menjadikan target para wisatawan domestik bahkan mancanegara. Rumah adat orang suku Sumba ada dua jenis, yaitu rumah besar atau rumah Mbokulu dan rumah menara atau rumah Mbatangu. Rumah orang suku Sumba tidak hanya sebagai tempat untuk bernaung, tetapi rumah orang suku Sumba memiliki arti dan nilai-nilai budaya. Yang di dalam rumah suku Sumba terdapat 3 bagian, yaitu bagian bawah atau lei bangun dapat dipercaya sebagai tempat-tempat roh jahat atau arwah. Yang kedua yaitu bagian tengah atau ronga umah sebagai tempat untuk melakukan segala kegiatan sehari-hari. Kemudian bagian atas atau Uma Daluku sebagai tempat tertinggi di dalam rumah orang suku Sumba. Tarian suku Sumba ada 2, yaitu yang pertama tari 2 kali, kemudian tari Kadingangu, kemudian baju adat. Untuk laki-laki dinamakan tinggi, kemudian untuk wanita dinamakan laukawaru. Yang berikut makanan khas suku Sumba. Ada dua makanan khas suku Sumba, yaitu Kak Pantunu dan Kedapet Watara. Tradisi suku Sumba dan kaitannya dengan pendidikan karakter. Nah, tradisi cium hidung atau pu'du merupakan simbol kekeluargaan dan persahabatan yang sangat dekat. Selain itu, jika ada pihak yang bersiteru dan ingin berdamai, maka akan melakukan cium hidung yang merupakan simbol perdamaian. Tradisi ini dilakukan dengan cara menempelkan 2 hidung yang menandakan 2 individu akan sangat berdekatan dan tidak ada jarak. Walaupun tradisi ini cium hidung merupakan adat istiadat suku Sumba, tetapi tidak dapat dilakukan di sembarang tempat. Tradisi ini hanya dilakukan pada saat acara perdamaian saja. Ini termasuk pada nilai karakter pendidikan, persahabatan dan cinta damai. Kemudian tradisi makan siri pinang atau happa merupakan lambang kekerabatan atau kekeluargaan dalam pergaulan sehari-hari. Bahkan acara ini seperti perkawinan, kematian. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengunyah sirih, pinang, kapur yang akan menyebabkan gigi dan mulut berwarna merah. Kemudian tradisi nyale dan pasole. Nyale atau mencari cacing laut adalah tradisi yang wajib dilakukan untuk mendahului pasola. Setelah tradisi nyale dilakukan pada malam hari, maka pada keesokan harinya dilakukan tradisi pasola. Pasola adalah atraksi menunggang kuda dan dilakukan saling melempar tombak antara kedua kelompok berlawanan. Kemudian tradisi belis. Tradisi belis merupakan penyerahan mas kawin oleh pihak pria ke wanita. Di suku Sumba biasa berupa kuda dan kerbau. Besarnya belis suku Sumba biasanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian upacara kematian.
Di Pulau suku Sumba dalam acara kematian masih syarat dengan kepercayaan kepada nenek moyang atau lebih dikenal dengan marapu. Kemudian tradisi kawin antar sepupuan diperbolehkan. Satu lagi hal unik dari orang Sumba yaitu menikah diperbolehkan antar sepupu, disebut dengan perkawinan sedara yang sangat boleh dan dianjurkan. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan agar semakin mempererat hubungan kekeluargaan. Kehidupan suku Sumba tidak jauh dari sikap tolong-menolong dan menghargai orang yang lebih tua dan juga peduli terhadap sesama. Batu merupakan bangunan batu yang berbentuk paus yang dijadikan makam keluarga. Jasad tidak diletakkan terentang tetapi meringkuk seperti bayi yang ada dalam janin. Sebelum disimpan dalam kubur batu, jasad telah didandani dengan baju adat Sumba. Di desa Watu Asa, orang Kristen, Maruku dan Muslim hidup berdampingan dalam harmoni dan perdamaian. Maruku merupakan agama lokal suku Sumba. Hubungan relasi lintas agama di tempat ini juga berakar pada kearifan lokal. Contoh toleransi di desa ini adalah ketika salah satu kelompok mengadakan acara atau pertemuan keagamaan, maka mereka yang beragama lain akan turut membantu.